Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Abata. Berdoa selesai. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Benny, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Gambar pertama, tanda kedalaman air. Kemudian, dilarang mendorong. Kemudian, dilarang terjun di kolam dangkal. Gambar berikutnya, dilarang berenang sendiri. Gambar terakhir, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Itu tadi ya anak-anak ya, tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Dengan mematuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Setelah berenang, Udin, Benny, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan.
Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Ini ada tabel kelompok alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kelompok alat komunikasi tradisional yaitu daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Kelompok alat komunikasi modern, telegraf, pesawat telepon, dan telepon genggam. Lengkapi kalimat berikut. Alat komunikasi ... digunakan pada masa lalu. Ini pilihannya di bawah ya anak-anak ya. Apa anak-anak? Ya, alat komunikasi tradisional digunakan pada masa lalu. 2. ... termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional. Kentungan. 3. Lonceng dan ... memiliki fungsi yang sama. Gong. 4. Telepon kini berkembang menjadi ... ponsel. 5. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi ... modern. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Benny. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Benny memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Benny, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat sopan. Ciri-ciri menghormati setiap orang. Jenis sifat sombong, ciri-ciri selalu merasa lebih baik dari yang lain. Jenis sifat keras kepala, ciri-ciri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jenis sifat rendah hati, ciri-ciri selalu menghargai orang lain. Jenis sifat humoris, ciri-ciri senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat-sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu, apakah perbedaan sifat pada individu dapat berpengaruh terhadap kegiatan komunikasi? Ya, berpengaruh ya anak-anak ya. Amati 5 orang temanmu. Dapatkah kamu menemukan aneka sifat? Ini Bu Lilis kasih contoh ya anak-anak ya. 1. Nama Agus, sifat ramah, kebiasaan selalu menyapa siapapun yang dilewatinya. Nanti anak-anak dapat menuliskan sifat-sifat dan kebiasaan temannya ya. Diskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Tugas
tuliskan 5 sifat dan kebiasaan teman-temanmu. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lilis sampaikan. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.